Oke guys, kali ini kita akan melihat video dari channel Malaka yang akan ngebahas tentang sumber kerusakan dari pendidikan di Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Satu pendapat gue tentang pendidikan yang mungkin sebagian dari teman-teman bakal anggap cukup kontroversial. Tapi gue siap mempertanggungjawabkan pendapat gue ini dalam bentuk apapun. Gue siap diajak diskusi ataupun debat soal ini dimanapun, dengan siapapun. Di video ini, gue bakal sampein pendapatnya dan gue bakal jelasin. Mudah-mudahan teman-teman semua berkenan untuk menyimak pembahasannya sampai selesai. Pemikiran gue ini udah gue bangun sepanjang 5 tahun gue bergelut di dunia pendidikan, baik itu sebagai pengajar, trainer, penyusun kurikulum, maupun warga ya, simply warga yang peduli pada kebijakan-kebijakan Berbagai ataupun sistem pendidikan. Jadi gini perspektif, teman-teman, ketika bicara masalah pendidikan, sudut pandang. banyak orang akan menyebut masalah fundamentalnya itu ada di gaji guru atau tenaga pengajar, ya nggak sih? Berikutnya apalagi? Orang biasanya menyebut soal fasilitas, seperti bangunan sekolah yang layak, kursi yang tersedia sesuai kebutuhan atau enggak, kemudian akses jalan ataupun moda transportasi untuk anak-anak bisa mencapai sekolah kayak gimana. Pasti pernah kan melihat foto atau video anak-anak harus nyebrang sungai melalui jembatan yang sangat kecil, sangat rapuh dan berbahaya hanya untuk mereka bisa sampai ke sekolah. Nah, hal-hal ini nih yang biasanya diangkat sebagai masalah utama dan mendasar dan mendesak dalam pendidikan kita. Gue perlu tekankan bahwa gue setuju hal-hal itu adalah masalah yang penting ya untuk diadres. Dan untuk isu gaji pengajar, gaji guru, tentu saja untuk yang sudah bekerja saat ini dan mengalami kondisi ekonomi yang buruk akibat gaji yang tidak layak, itu mendesak, harus di-resolve ya, harus segera dicari solusinya, diperbaiki keadaannya. Tapi di sini gue mau ngomong pada tataran framework kebijakan gitu ya. Gue memandang hal-hal tadi, bukannya bukan masalah ya, tapi itu bukan titik pertama yang harusnya kita sasar, teman-teman. Menurut gue, dalam konteks pembuatan kebijakan pendidikan, yang paling penting, mendasar, fundamental, dan paling pertama harus dibenahi dan dibenarkan adalah ujian, atau tes, atau assessment. Itu ya. Masalah kurikulum juga tuh ya. Sekarang gue mau ambil contoh, misalnya kita punya suatu rangkaian mesin untuk memproduksi obat batuk. Setelah obat batuknya melalui proses produksi, dia akan masuk ke fase quality control atau QC, ya, atau pengecekan kualitas gitu. Udah sesuai belum sih sama spesifikasi atau standar yang dibutuhkan. Bayangin, misalnya alat QC-nya itu nggak ngecek obat batuknya tuh meredakan batuk atau enggak, ya. Yang dicek adalah obatnya manis atau enggak, obatnya warnanya apa, hitam atau biru atau merah misalnya. Harusnya misalnya benar hitam gitu. Jadi yang dicek cuman manisnya, warnanya, tapi efikasi ya kan atau seberapa obat itu bisa meredakan batuk, sebagaimana fungsinya dia sebagai obat batuk, itu nggak dicek. Ngaco dong hasilnya, ya kan? Mesin pun akhirnya memproduksi miliaran obat batuk yang nggak berfungsi sebagai obat batuk. Belum lagi. Jadi kayak pengen ngasih tahu bahwa standar dalam penilaiannya mungkin harus diubah sehingga tadi kan obat batuk itu gitu ya, jadi bisa berfungsi dengan baik, sama seperti pendidikan yang harusnya bisa mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak, tapi dari pendidikan itu orang-orang jadi hanya menghafal atau hanya sekedar menjalani ujian tadi tanpa mendapatkan pengetahuan ataupun wawasan yang dibutuhkan. Jadi mereka tuh belajar tapi untuk lulus ujian saja gitu ya, tanpa memahami bahwa ilmu-ilmu tadi yang sudah dipelajari itu penting dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi standarnya itu harus diperbaiki. Menguji apakah obatnya beracun dan yang lolos justru yang beracun. Ya, terjadilah masalah krisis ya di orang-orang yang mengkonsumsi obat batuk ini. Racunan lah orang-orang itu. Ujian itu ibaratnya ya kayak alat QC gitu. Semua hasil dari proses penyelenggaraan pendidikan diuji lewat ujian atau assessment atau tes. Bentuknya bisa macam-macam ya, nggak harus tes tertulis gitu. Bisa juga proyek mandiri, ya kan, penelitian atau skripsi. Itu kan bukan tes tertulis, tapi itu ujian juga gitu. Portofolio dan lain sebagainya. Banyak jenisnya. Tapi intinya dari berbagai bentuk ujian itu kita menentukan nih produk seperti apa sih yang akhirnya keluar dari mesin-mesin pendidikan yang kita bayar dengan ratusan triliun rupiah uang pajak kita. Masih dalam analogi mesin produksi, QC itu juga menentukan penilaian performa mesin dan pekerjanya, ya kan? Standar QC-nya apa, itu yang jadi ukuran, berarti performa mesinnya gimana, performa pekerjaannya gimana yang menghasilkan barang itu. Ukuran performa inilah yang seharusnya menjadi acuan insentif atau gaji dan bonus dalam sistem. Maka itu ya, jadi kayak tolak ukurnya apa gitu. Kalau misalnya seseorang mampu memproduksi 1000 barang, berarti satu barangnya bisa dihargai berapa nih sehingga mereka dapat gaji segitu gitu ya. Jadi harus ada tolak ukurnya sehingga apa yang dihasilkan sesuai dengan gajinya gitu ya. Jangan gajinya tinggi saja tapi kualitasnya nggak bagus ya. Jadi gaji itu ditentukan sama kualitas pengajaran yang diberikan gitu. Jadi harus ada kesesuaian antara kewajiban pengajar tadi ya, para guru itu, dan hasil yang diberikan dari guru-guru tadi gitu. Jadi pelajarnya juga harus berkualitas
gitu. Jangan sampai gajinya tinggi tapi malah tidak berkualitas sama sekali pelajar-pelajar lulusan dari guru tersebut. Ya, jadi harus ada apa ya, kayak kesamaan atau keselarasan antara gaji guru dan kualitas dari lulusan guru tersebut ataupun pendidikan tersebut ya. Nahin standar output dan QC-nya dulu, ya kan? Baru turunan dari situ kita bisa punya sistem pengukuran performa dan sambungannya lagi pemberian insentif yang layak dan berkualitas. Bener nih mutu sistem insentifnya gitu. Makanya gue bilang tadi di awal, ujian, tes atau assessment itu menjadi masalah paling dasar, paling fundamental, paling akar dari suatu sistem penyelenggaraan pendidikan. Sekarang kita coba keluar ya dari analogi obat batuk tadi. Kita masuk ke contoh yang lebih konkret dalam konteks pendidikan. Misal gue lagi belajar geografi, ya kan? Gue kan ceritanya lemah nih ya geografinya dan gue lagi belajar nih geografi. Terus, salah satu kemampuan yang mau dibangun itu adalah bisa membaca peta buta Asia. Dalam ujiannya, gue ditanya, negara apakah yang ditunjukkan oleh huruf X? Harusnya kan itu negara apa? Coba jawab dulu. Itu Bangladesh. Tapi ternyata pas gue jawab Bangladesh, menurut soalnya nih atau si pembuat soal, itu salah. Jawaban yang benar adalah Vietnam. Akhirnya, gue yang udah benar nih sebenarnya pemahamannya bahwa itu Bangladesh, itu skornya malah lebih rendah dari orang yang ngawur nih, bilang itu Vietnam. Dan gue lulus dari pendidikan itu, mikir bahwa titik X tadi itu Vietnam. Alias, nyasar dong, jauh banget, ya kan? Nah, jadi ujian yang salah menghasilkan pemahaman yang salah dan memberikan nilai performa yang baik ke orang yang justru sebenarnya nggak kompeten. Dan sebaliknya, memberikan nilai performa yang buruk ke orang yang sebenarnya kompeten. Tuh, jadi kayak reward sama punishment ya. Jadi ada hadiah, ada hukuman. Kalau misalnya nggak selaras gitu, yang harusnya dia dapat kompetensi yang bagus, itu diberi hadiah, nilainya bagus dan diapresiasi. Tapi dengan sistem yang salah, orang yang harus dapat hukuman malah dikasih hadiah. Ya, jadi benar-benar harus dibenarkan juga nih sistem reward sama punishmentnya. Yang benar itu dikasih hadiah, dikasih apresiasi, sedangkan yang salah itu diberi teguran ataupun dibenarkan sehingga yang awalnya buruk itu menjadi benar. Karena pendidikan tuh nggak ada yang benar-benar salah, karena semua orang tuh belajar dan boleh melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan tersebut kita harus belajar dari kesalahan supaya kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Jadi dalam pendidikan tuh seperti itu ya, ada koreksi gitu, nggak cuma kok oh salah gitu terus habis salah ya udah nggak ada pembenaran. Tapi dalam pendidikan harusnya yang salah dikoreksi menjadi lebih baik atau dibenarkan sehingga tidak ada yang salah dalam pemahaman pendidikan yang telah diajarkan. Berapa krusial dan pentingnya elemen ujian atau assessment dalam proses pendidikan ya, bukan cuma soal ada modelnya benar tapi isinya juga benar, ya kan? Yang diujinya juga benar. Jadi ini keseluruhan bagian dari elemen ujian atau assessment akan menentukan pada akhirnya ya output dari keseluruhan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Pemerintah bisa berganti ya, rezim berganti, menteri pendidikan berganti, tapi soal ujian di Indonesia bisa dibilang masih konsisten bermasalah sampai hari ini. Belakangan gue dapat banyak laporan dari pelajar-pelajar se-Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian seleksi universitas. Jadi di dalam rangkaian ujian seleksi itu ada sebuah subtes yang bernama Tes Literasi Bahasa Indonesia atau LBI. Kalau dari namanya, gue tanya dulu nih, lo kepikiran nggak bahwa tes itu akan menguji kemampuan dan pengetahuan kimia atau biologi? Atau bahwa lo harus paham apa itu pasteurisasi. Dari nama tesnya, Literasi Bahasa Indonesia, yang terbesit di kepala gue pun adalah soal comprehension atau kemampuan memahami dan menalar informasi dalam bahasa Indonesia. Tapi teman-teman, yang ada sekarang di soalnya itu nggak menguji itu ya. Soalnya malah menguji pengetahuan sains. Contoh nih, jadi ada teks kayak gini, silakan teman-teman pause baca ya, nanti bisa balik lagi. Nah sekarang kita masuk ke soalnya. Yang menjadi soal adalah simbol salah satu mineral yang terkandung di dalam susu sesuai dengan bacaan di atas adalah. Nah artinya ini yang diuji sebenarnya adalah pengetahuan tabel kimia ya, tabel periodik unsur-unsur kimia. Beda tuh ya sama literasi. Bukan kemampuan memahami teks tadi. Kalau teman-teman lihat di teks itu nggak ada informasi tentang simbol-simbol ini. Gitu. Sebenarnya jadi beda tes yang harusnya tadi ya. Masalah kalau literasi berarti kan ada di bacaannya, sehingga orang bisa mengambil informasi dari bacaan yang telah diberikan. Tapi kalau misalnya nggak ada di bacaannya gitu ya, itu orang jadi bingung. Ini tes literasi atau tes hafalan gitu. Kalau tes hafalan ya tadi kan mengambil rumus kimia, dia harus ngapalin tabel kimia tadi. Gitu ya, bukan mengambil informasi dari bacaan yang telah diberikan. Kalau literasi kan kayak gitu ya, mengambil informasi yang ini ada teks nih berapa paragraf, berapa halaman gitu. Nah dari banyaknya halaman nanti orang seberapa banyak yang bisa diambil informasi dari teks tersebut, itu literasi ya. Jadi memahami dari teks yang telah diberikan. Sedangkan yang diberikan teksnya nggak ada sama sekali informasi tentang kimia yang menjadi soal gitu. Itu yang menjadi masalah juga ya.
Kita mau menguji pengetahuan kimia orang, ya. Tapi kita masukin itu ke dalam tes kimia dong, bukan tes literasi, ya kan? Karena harusnya tes literasi kan menguji kemampuan memahami dan menalar informasi, bukan pengetahuan kimia gitu. Sekarang kita lihat lagi soal lainnya ya, dari teks yang sama. Pertanyaannya adalah, senyawa karbohidrat yang terdapat dalam susu sapi murni adalah... Coba ya, teman-teman balik lagi ke teksnya, coba lihat, ada nggak informasi mengenai ini? Nggak ada, gitu. Untuk menjawab soal ini, kita mesti punya pengetahuan apa yang dimaksud dengan senyawa karbohidrat dan apa contohnya, yang dimana salah satunya adalah laktosa. Dan itulah jawabannya. Nah sekarang pertanyaannya, ini lagi-lagi ini soal kimia atau soal literasi gitu loh ya. Soal seperti ini nggak menguji pemahaman dan penalaran, tapi pengetahuan. Dan ini adalah dua kompetensi yang sangat berbeda. Dalam konteks soal seperti tadi, jawaban untuk pertanyaannya nggak bisa didapat hanya dengan memahami dan menalar informasinya. Kita cuma bisa jawab itu kalau kita punya pengetahuan kimia tentang tadi karbohidrat, tentang laktosa, gitu. Nah, sekali lagi gue perlu tekankan di sini. Bukan berarti menguji pengetahuan kayak gini itu salah atau nggak penting. Ya itu sebenarnya bisa-bisa aja itu tepat, itu benar, itu penting. Tergantung tujuan output yang dicari ya kan dari si ujiannya gitu. Dan tentu saja yang fair, pesertanya juga harus dikasih tahu dong bahwa itu kompetensi yang diuji, ya kan? Bukan pesertanya dikasih tahu yang diuji literasi, isi soalnya nguji pengetahuan kimia. Nah ini kan nggak fair juga untuk anak-anak yang mengikuti ujian tersebut. Tapi jadi nggak selaras gitu, yang ngebuat soal sama soal yang diujikan. Harusnya literasi kan berarti kan tadi mengambil informasi dari teks yang telah diberikan. Tapi dari teks yang telah diberikan nggak ada informasi tersebut. Gitu. Jadi ini bukan tes literasi tapi tes hafalan kimia gitu ya. Jadi berbeda gitu. Yang harusnya literasi harusnya diubah tuh namanya jadi tes kimia gitu. Jadi orang lebih fokus, oh ini tes kimia, berarti yang harus dihafalkan adalah rumus-rumus kimia atau senyawa-senyawa kimia. Jadi mereka tuh lebih siap untuk menghadapi soal-soal tadi. Bayangin orang udah siap-siap ya menganalisis teks gitu ya, tiba-tiba soalnya keluarnya beda gitu ya. Jadi nggak selaras yang buat soalnya sama teks yang diberikannya. Itu juga berarti ada kesalahan nih dari yang ngebuat soal gitu kan. Tadi pengetahuan kimia dan literasi itu padahal dua hal yang sangat berbeda. Kalau tes literasinya begini, konsekuensinya yang skornya tinggi bukan literasinya bagus, ya kan? Yang skornya tinggi ya dia lebih punya pemahaman kimia, bukan soal literasi. Tanpa dia memahami teksnya pun, kalau pertanyaannya adalah soal tadi tuh misalnya simbol-simbol, itu kan bisa dijawab hanya dengan pengetahuan tabel periodik unsur. Jadi di soal-soal seperti tadi kita sama sekali nggak menguji kemampuan dia menarik kesimpulan atau menganalisis informasi bacaan. Kita menguji apakah dia paham tabel kimia, apakah dia tahu laktosa itu karbohidrat gitu. Jadi kalau misalnya mau dibuat tes literasi, ketika teksnya itu dihilangkan, mereka nggak bisa ngejawab soalnya gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kan kalau misalnya teks tadi gitu ya, masalah kimia itu kan tulisan kimia, kalau misalnya itu dihilangkan, mereka nggak bakal bisa jawab soal-soal setelahnya, setelah teks tadi gitu. Kalau misalnya mereka masih bisa jawab, berarti ya itu bukan tes literasi tapi tes hafalat tentang kimia ataupun masalah bidang-bidang pelajaran lainnya gitu ya. Ya makanya tes literasi berarti tes yang ada dalam teksnya gitu, yang telah diberikan sama yang buat soal. Tapi kalau misal tanpa teks tadi mereka bisa jawab, lalu buat apa gitu ya kita baca tuh, lihat aja soalnya dulu baru nyari jawaban di di teksnya. Kalaupun nggak ada berarti ada di hafalan kita gitu ya. Jadi teksnya itu ada dan tiada, itu jadi nggak berarti sama sekali. Jadi bukan tes literasi tapi tes kimia. Benar ya kata Mbak Cita ini, Katia ini ya. Terjadi ketidaknyambungan ya antara output yang dicari dengan QC-nya. Dalam konteks ini gue assume output yang dicari adalah kemampuan literasi ya, sesuai dengan nama tesnya gitu. Tapi standar QC-nya menguji pemahaman dan pengetahuan kimia. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika kritik ini berkembang, pembuat soal merespons. Tapi responsnya lucu ya. Dia bilang katanya tes literasinya memang tes dengan konteks, saintek, dan soshum. Oke, sekarang kita kasih paham dulu ya untuk para pembuat soal problematik seperti ini. Gue punya satu contoh soal literasi dengan konteks pengetahuan sains ya. Nih, konteksnya pengetahuan sains nih. Tapi ini benar. Ini benar menguji literasi. Ini dibikin sama tutor kimia dari tim pengajarnya Zenius. Soalnya begini, hubungan yang benar antara suhu dan pH dalam kelarutan gas CO2 adalah, nah ini kan kesannya kayak pengetahuan kimia nih ya gitu, pengetahuan tentang pH tentang CO2. Nah tapi, kalau teman-teman balik ke teksnya, ini bisa dijawab hanya dengan mengolah informasi dari teksnya. Dari teks tadi kita bisa tahu bahwa jawaban yang benar adalah B. Semakin rendah suhu, pH minuman akan semakin kecil. Di paragraf pertama kita bisa lihat ada informasi semakin dingin minuman makin tinggi keasamannya. Artinya makin rendah suhu makin tinggi keasamannya. Nah tapi kan di pilihan jawabannya nggak ada ngomongin keasaman kan, yang diomongin tingkat pH. Terus gimana dong? Kita harus tahu dong berarti keasaman sama tingkat pH ini gimana hubungannya. Nah itu dijelasin lagi di paragraf berikutnya bahwa semakin rendah pH semakin tinggi keasaman.
Dari sini kita bisa tahu jawabannya benar adalah B tadi, makin rendah suhu makin kecil pH-nya. Bisa dilihat ya, ini contoh soal literasi yang benar dengan menggunakan konteks pengetahuan sains. Tapi kompetensi yang diuji bukan dia tahu kimia, tahu biologi atau enggak, tapi apakah dia bisa memahami dan menalar informasi dalam bahasa Indonesia dengan benar, sehingga dari situ dia bisa menarik kesimpulan yang tepat dari suatu bacaan. Jadi kayak kalau misalnya teksnya itu dihilangkan, orang-orang tuh bakal sulit ataupun tidak bisa menjawab soal-soal berikutnya. Jadi teks ini benar-benar harus ada gitu ya untuk menjelaskan. Kalaupun orang yang nggak hafal dengan kimia, dia bisa mengambil informasi dari teks yang telah diberikan. Itu. Jadi tes itu harus benar-benar diberikan sesuai dengan jenisnya. Kalau tes literasi berarti tes dengan yang berhubungan dengan teksnya. Kalau misalnya teksnya nggak ada, dia nggak bisa jawab. Simpelnya seperti itu. Jadi benar-benar harus disesuaikan, dan kalau misalnya masih salah berarti kan yang buat soal ini tidak kompeten atau tidak memahami cara buat soalnya gitu kan. Kenapa masalah ini menjadi masalah publik yang penting ya dalam konteks penyelenggaraan pendidikan nasional yang harus kita kritisi bersama, yang harus kita koreksi. Salah satunya adalah dalam konteks soal ini menjadi alat seleksi untuk masuk universitas, untuk masuk pendidikan tinggi. Anak-anak Indonesia dengan soal yang seperti ini tidak mendapat kesempatan yang adil dalam seleksi tersebut. Jadi kita ambil dulu salah satu faktor ya, yaitu dari sisi ketidakadilan nih. Ketika soal ujiannya dikatakan adalah soal literasi, maka ekspektasi kompetensi yang diuji adalah pemahaman dan penalaran informasi. Ternyata anak-anak diminta punya pengetahuan kimia, biologi, dan lain sebagainya dengan batasan yang tidak jelas. Bayangin misal ada anak-anak SMK yang kurikulumnya berbeda gitu kan dengan SMA. Nah kebetulan kurikulum mereka nggak belajar nih pengetahuan sains seperti tadi secara mendalam. Ya. Nah bisa jadi ya banyak dari mereka akhirnya nggak bisa mengerjakan tes literasi, padahal ekspektasi kompetensi yang diuji adalah mereka bisa memahami dan menalar informasi. Mereka nggak dapat kesempatan ini gitu, karena soalnya ternyata menguji pengetahuan sains yang di kurikulum mereka nggak masuk. Ya, jadi kayak hoki-hokian gitu. Kalau misalnya dia paham, dia bisa jawab gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak paham ya akhirnya di skip ataupun jadinya ngasal gitu. Jadi benar-benar random gitu kan hasilnya. Kalau misalnya random berarti kan tidak bisa mencerminkan ya hasilnya gitu. Jadi nilainya itu tidak mencerminkan kemampuan dari anak tersebut karena ya mereka nggak bisa jawab gitu ya. Terus nggak tahu pengetahuannya. Dan kalaupun mereka benar itu hasil dari asal-asalan tadi gitu. Jadi benar-benar nggak bisa mencerminkan kemampuan seseorang dari ujian yang telah diberikan gitu ya. Jadi itu kesalahan sistem ujian kita gitu ya, tidak bisa mencerminkan kemampuan kompetensi yang telah diberikan kepada siswa tersebut. Nggak harusnya bisa dibuktikan nih dengan ujian, wah ini layak, oh ini tidak layak dan sebagainya. Ternyata dari sistemnya salah gitu, sehingga yang layak ataupun tidak layak itu bergantung kepada hokinya atau keberuntungan dari orang tersebut ketika menjawab soalnya. Jadi kasihan juga ya, sistemnya salah, orang-orang yang terpilih juga jadi kurang tepat gitu ya. Pas skop kompetensi yang diujinya apa. Bahkan pun dalam konteks menguji pengetahuan kimia harus jelas level dan kedalamannya seberapa. Bukan random aja sesuka hati pembuat soal mau topik sains level mana. Udah gitu dikasih bungkus tes literasi bahasa Indonesia. Ini bukan cuma tidak adil untuk murid tapi juga untuk guru. Guru literasi bahasa Indonesia juga bingung ya kan. Kalau uji kompetensinya begini, artinya guru-guru literasi bahasa Indonesia harus menguasai pengetahuan di luar domain mereka. Pengetahuan sains lagi-lagi dengan skop level dan luas yang tidak jelas. Mungkin sampai ke geografi, ekonomi juga lagi. Karena skopnya emang nggak ada, batasannya nggak ada. Gimana ini ya tes literasi, tapi literasinya rendah begini. Membuat alat ukur yang ambigu, nggak jelas batasannya, dengan penamaan yang tidak sesuai. Jelas harus dikoreksi, dan ini harusnya menjadi gambaran sebetulnya. Bisa jadi masalah yang lebih besar ya, bahwa kualitas atau mutu berbagai macam alat seleksi, alat ukur, dan ujian di negara ini mungkin memang banyak yang bermasalah seperti ini gitu. Jadi perlu kita koreksi, dan ini adalah masalah yang sangat serius, karena balik lagi, udah gue jelasin dari awal tadi, disinilah sebetulnya tumpuan keseluruhan output dari sistem penyelenggaraan pendidikan itu akan seperti apa. Ya. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, ini adalah PR yang harus segera dikerjakan, harus segera dikoreksi. Jangan sampai kita menghancurkan masa depan banyak anak-anak Indonesia dengan literasi yang baik, karena tes literasi kita justru tidak berliterasi. Hal yang sama juga berlaku untuk segala jenis ujian dan assessment, termasuk uji kompetensi guru. Kalau itu ada yang perlu dikoreksi, harus segera dikoreksi. Mari kita benahi segera, jangan ada lagi ujian-ujian bermasalah yang membuat murid dan guru sama-sama bingung, frustrasi, dan kehilangan kesempatan terbaik untuk belajar dan berkembang dengan optimal. Tolong bagiin juga video ini kepada jaringan teman-teman, terutama orang tua, murid, dan guru yang jelas terdampak langsung oleh adanya persoalan ujian di negara ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Gue Kania Cita, salam masyarakat baru. Ya, jadi kayak dari mbaknya mungkin ngebahas dari ini ya, sistem intrinsikik dari pendidikan yang masih salah gitu. Kalau misalnya masalah gaji itu kan di luar gitu, masalah infrastruktur itu kan dari luar juga gitu kan. Tapi kalau masalah dari pendidikan itu emang dalam pendidikan itu intrinsik ya, berhubungan langsung sama
si para pelajar ini. Kalau misalnya yang berhubungan langsung sama pelajarannya aja nggak benar gitu, masih belum adil dan belum sesuai, bagaimana lulusan-lulusan dari ujian-ujian tersebut? Apakah lulusan-lulusan ujian tersebut adalah lulusan-lulusan yang random gitu kan, yang apa ya, acak, yang nggak bisa ditentukan ataupun tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Jadi nilainya gitu ya dari yang keluar itu mungkin tidak bisa mencerminkan kemampuan dari siswanya. Jadi yang harusnya mungkin bisa masuk ke apa ya, pekerjaan yang diinginkan misalnya sesuai gitu ya, tapi karena nilainya nggak sesuai atau nilainya itu kurang, jadi nggak mampu. Jadi benar-benar harus adil gitu ya dalam menilai. Ya kalau misalnya nilainya nggak adil, nanti orang yang harusnya bisa masuk tapi nggak bisa masuk, sedangkan yang nggak bisa masuk karena dia beruntung ketika menjawab akhirnya bisa masuk. Nah ini yang harus dibenarkan dari sistemnya, sehingga orang-orang yang layak itu benar emang bisa atau memiliki kemampuan di bidang tersebut. Ya baik itu di universitas gitu ya. Jadi udah tingkat yang tinggi gitu, jenjang yang mau ke perguruan tinggi. Kalau yang yang tinggi aja itu masih bermasalah, bagaimana dengan yang tingkat yang di bawahnya, mungkin yang tingkat SMA, tingkat SMP, bahkan di SD gitu ya, yang harus dibenahi juga bagaimana ujian yang tepat untuk menentukan bagaimana kedepannya pendidikan kita itu bakal berlanjut gitu. Kalau misalnya nggak dibenahi ya nggak bakal berubah gitu. Mau gurunya gajinya tinggi gitu ya, itu nggak bakal mengubah kualitas pendidikan kita. Misalnya kurikulumnya harus diapain gitu atau sistemnya harus dibenerin, sehingga semua apa yang terlibat dalam pendidikan itu benar-benar bisa diperbaiki ya. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari video ini yang bahas tentang rusaknya pendidikan kita, akarnya itu di mana gitu ya. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Channelnya itu channel Malaka ya. Kalau kalian tertarik silahkan mengunjungi langsung saja di channelnya. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.